perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemahaman sebagai capaian belajar UPD. Adapun anggota kelompok kami antara lain Lydia Camelia Kase, Teren Desriana Halus, Odilia Pradaholo, Yasinta Budi, Lydia Ernawati, dan Hen Yusdat Rumbino. Kami adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini kami membahas mengenai empati siswa yang dirasakan orang lain walaupun dirasa aneh atau tidak masuk akal, tetapi menggambarkan persepsi sensitif berdasarkan pengalaman langsung siswa terhadap masalah belajar. Empati siswa adalah kemampuan siswa untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Ini mencakup aspek kognitif atau pemahaman, afektif atau perasaan, dan behavioral atau perilaku. Yang pertama, aspek kognitif atau pemahaman. Siswa bisa mengenali dan mengerti emosi orang lain, baik lewat ucapan atau verbal maupun gerak tubuh dan ekspresi wajah atau non-verbal. Yang kedua, aspek afektif atau perasaan. Siswa bisa merasakan kepedulian terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan atau kesedihan. Yang ketiga, aspek behavior atau perilaku. Siswa terdorong untuk bertindak membantu orang lain yang sedang kesusahan. Dengan kata lain, empati siswa bukan sekedar paham emosi orang lain, tetapi juga merasakan dan mau bertindak berdasarkan pemahaman itu. Contoh konkretnya, saat pelajaran matematika berlangsung pada kelas 2A, guru memberikan tugas penjumlahan untuk dikerjakan. Pada saat proses pembelajaran tersebut berlangsung, guru melihat ada beberapa peserta didik yang begitu bersemangat untuk bertanya serta mengerjakan tugas tersebut. Tetapi ada juga yang cenderung diam dan hanya fokus untuk mengerjakan tugas yang guru berikan. Bahkan ada siswa yang sulit memahami materi tersebut. Berikut contoh konkret empati siswa terhadap pelajaran menggunakan aspek kognitif. Memahami kesulitan teman. Situasi dalam kelas 2A, pelajaran matematika tersebut, Gerald kesulitan memahami konsep penjumlahan dengan cara tradisional, yaitu dengan menggunakan jari tangan. Empati kognitif. Ani, teman sebangku Gerald, menyadari bahwa Gerald terlihat bingung dan frustasi. Ani mencoba memahami kesulitan Gerald dengan menanyakan apa yang dia tidak pahami. Dampak, Ani dapat membantu Gerald memahami materi dan
melihat bahwa Gerald lebih mudah memahami konsep penjumlahan dengan menggunakan gambar. Dampak, Ani belajar untuk berempati dengan orang lain dan memahami berbagai sudut pandang. Contoh konkret menggunakan empati behavior, membantu teman yang kesulitan belajar. Empati behavior, Ani menceritakan pengalamannya sendiri ketika dia juga pernah merasakan kesulitan saat pertama belajar penjumlahan. Dia menjelaskan bahwa dia juga kesulitan dengan cara tradisional, tetapi menggunakan gambar, akhirnya dia memahami konsepnya. Ani kemudian menggunakan gambar untuk menjelaskan konsep penjumlahan terhadap Gerald. Dampak, Gerald memahami konsep penjumlahan, dia merasa lebih percaya diri dan tidak lagi frustasi. Kesimpulan yang kami ambil dari diskusi kami ini, berdasarkan situasi di kelas 2A, maka dapat disimpulkan bahwa manfaat empati pembelajaran matematika yang pertama meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam belajar matematika. Yang ketiga, membangun hubungan yang positif antar siswa. Yang terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan suportif. Dengan menunjukkan empati, siswa mampu memahami masalah belajar dengan lebih baik. Mereka dapat melihat situasi dari berbagai sudut pandang dan memahami perasaan orang lain. Empati juga membantu siswa untuk mengembangkan tanggung jawab sosial dan membuat mereka menjadi orang yang lebih baik.